Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Anggrahini Niryasari, saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya angkat pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid. Menghamba di sini, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, karakteristik, dan kemampuan anak. Yang ketiga, guru diibaratkan seorang petani. Sekolah diibaratkan lahan atau tanah, dan murid adalah benih. Sehingga guru di sini diibaratkan petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawat sebaik-baiknya. Perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan sering terpusat pada guru, dan hal ini salah. Yang benar adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada anak. Saya banyak belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Pembelajaran berpusat terhadap murid mengakibatkan murid dapat lebih mengeksplor kemampuannya, kemandiriannya, lebih inovatif, kreatif, dan bebas dalam berekspresi. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Itu saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dan observasi lingkungan sekitar dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, kreatif, dan inovatif. Tahapan aksi nyata pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga testimoni. Pada tahap perencanaan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah saya mempelajari dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua saya mencari literatur tentang materi yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat saya, dan selanjutnya saya menyiapkan materi pembelajaran, dan yang terakhir saya membuat perangkat pembelajaran. Tahap implementasi yang pertama, saya melakukan menuntun pembudayaan, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan.
Implementasi yang kedua adalah berdoa dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Indonesia, gerak. Untuk mengawali perjalanan ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam pada guru. Silakan salah satu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Implementasi yang ketiga adalah membuat kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasanya kita menuliskan kesepakatan kelas kita hari ini ya. Jadi tuliskan keyakinan kelas yang perlu kalian yakini agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, ya. Kalian bisa belajar dengan baik dan menyenangkan guru kalian. Itu silakan maju untuk menuliskan. Yang lainnya masih ada sudah banyak ini. Yang lain? Contoh keyakinan kelas. Kemudian, implementasi di kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah anak melakukan kajian literasi. Setelah itu,
Mereka melakukan observasi. Tahap implementasi kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah mereka melakukan wawancara pada home industry. Biasanya sasaran dari produksi ini siapa sih? Oh, biasanya toko-toko kayak toko-toko online gitu, toko-toko awal-awal kayak reseller gitu, reseller bisa. Terus kita jualannya juga online atau online. Yang online kita di Shopee, terus sama di Tokopedia, sama di TikTok. Nanti bisa lihat aja ya. Nanti ini follow aja ya. Terus sama di Instagram kita nggak berjualan, kita di Instagram cuma kayak promosi grup. Jadi cuma 3 di online itu Tokopedia, Shopee, sama di TikTok. Kalau yang penjualan yang biasanya itu di toko-toko yang oleh-oleh. Jalan-jalan sini gitu ya. Biasanya kalau di depan kompor itu dijual atau digunakan sendiri? Digunakan sendiri. Terus kalau hari-harinya itu ngambilnya di mana? Diambil dari Dieng, petani dari Petani milik sendiri atau petaninya karena menjual sendiri? menjual ke sini. Berarti membeli. Iya, kita membeli. Ini masuk semua? Iya. Masuk berarti ya? Iya. Tahu Karika Sumini dari mana? Kalau kamu Oh, anak Oh, sih. anak Jawa. Oh. Ini anak Reca semua? Enggak. dari mana Sopo? Oh iya, yang anak Reca mana? Oh, Recanya mana? Itu bawah. Oh, Sakit. rumah sakit. Sedikit bawah. Oh, di situ.
satu hari itu 15 sampai 25 pengajian. Limbah tempenya niku anak kuliah niku sing anu sing niku sing nganu lebaran niku mentas gudukan. Lebaran mentas gudukan niku nganu ana sing ngedenge yang 4 lembu niku. Nggih. Niku napa? Bentuke. Sing leri niku sing pun dikom sing Lari niku sik nggih iwak. Sing nang Blombang. nggih niku napa wis ana teng Blombang. Ngono. Iki sing jenenge leri niku sing pun didikom kan. Dikom jeneng di selip kan jenenge leri. Nek sing niku sing tasih enggal niku nganu nek angsal ngoten nggih, nek angsal niku asal ditumbas tiang umpan lembu. Niku lho mboten angsal. Niku namine napa? Nek niku nganu sawi mantoya gudugan niku. Dereng asem lah. Nek sing leri kan asem. Asem niku kopi-kopi niki lho. Wit nganu sampe ulang terulang. Implementasi di kegiatan pembelajaran yang keempat, yaitu setelah mereka melakukan observasi, kemudian wawancara, mereka melakukan analisis dan diskusi. Setelah membuat analisis dari hasil observasi dan wawancara, kemudian mereka membuat bahan presentasi untuk dipresentasikan dan membuat laporan. Hal ini saya lakukan agar anak dapat menyesuaikan kodrat zaman sehingga mereka dapat berinovasi dan kreatif dalam pembelajaran berbasis teknologi. Setelah mereka dapat membuat bahan prestasinya, langkah selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu mereka melakukan presentasi. Kami dari kelompok 3 dengan ini rekan saya bernama akan menjelaskan hasil observasi industri kami yang berada di Karika Sulawesi. Dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan 1 atau 2 rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Kecamatan Kertep, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Karika sendiri adalah buah khas yang berasal dari daerah khas Wonosobo. Yang pertama adalah apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan limbah yang dihasilkan dari industri. Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa berbahaya. Yang pertama, mencegah limbah. Kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dalam industri ini adalah yaitu utamanya adalah buah karika. Kalau selanjutnya ada gula pasir. Untuk proses produksi sendiri, yang satu pertama adalah perakuan buah. Buah karika disortasi seperti tas, hiasan. Bahan plastik yang digunakan dapat diganti dengan bahan plastik yang ramah lingkungan. Jadi ini tadi kan realisasi proses-proses pembuatan tempe oleh Benisa untuk sudah lengkap gitu ya. Terus dari proses pembuatan tempe itu ternyata dihasilkan. Kebetulan kalau dari home industri yang kita observasi dari industri tempe Pak Kodro itu menghasilkan paling tidak ada 3 limbah. Dan limbah ini yang kita teliti adalah berupa limbah padat. Jadi setelah melakukan presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab dan menyimpulkan. Keren banget nih penjelasan dari Nah,
Rhizopus oligosporus dan juga jamur Rhizopus oryzae. Ingat-ingat ya nama jamurnya, Rhizopus oligosporus dan juga jamur Rhizopus oryzae. Tempe ini merupakan sumber Kita limbah ini yang tahu nanti kita kasih hadiah. Bisa. Itu kita menemukan potensi bahwa limbah tersebut itu masih bisa dijadikan pakan ternak dan ikan karena masih mengandung protein. Tahap aksi nyata yang terakhir adalah testimoni. Testimoni ini saya bagi menjadi 3 bagian dari murid-murid saya yang sudah melakukan pembelajaran pada kelas saya. Di pembelajaran observasi home industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan refleksi dari hasil observasi kami. Manfaat yang kami rasakan setelah melakukan observasi home industry adalah menambah pengetahuan serta wawasan tentang home industry yang kami amati. Selain itu, kami juga mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Pengetahuan yang kami dapatkan adalah kami dapat mengetahui cara memanfaatkan limbah industri dan juga pengolahannya. Pembelajaran yang kami harapkan adalah pembelajaran yang disertai dengan praktik agar pembelajaran terasa menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manfaat, pengetahuan, dan pengalaman yang kami dapatkan setelah melakukan observasi. Saya Ajeng Zahya Aini, nomor presensi 2. Saya Fazlina Ali Fajai, nomor presensi 9. Saya Muhammad Sadiq Alfaren, nomor presensi 17. Saya Reza Zainaksa, nomor presensi 26. Saya Yusuf Madawi, presensi 35. Manfaat yang kami rasakan ketika melakukan observasi di home industri adalah kami menjadi tahu bagaimana pengelolaan limbah sisa olahan karika pada home industri tersebut dan dapat menyimpulkan apakah sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau atau tidak. Pengalaman yang kami dapatkan adalah kami menjadi tahu bagaimana cara mengobservasi tempat secara langsung dan kami dapat mengamati kegiatan yang dilakukan pada home industri karika. Selain itu, kami juga mendapat pengetahuan tentang cara produksi dan pengolahan limbah sisa hasil produksi karika. Pembelajaran yang kami harapkan adalah kami menjadi lebih paham hubungan kimia hijau dan limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang kami rasakan setelah melakukan observasi yaitu kami menjadi mengetahui bagaimana home industri mengolah limbahnya agar tidak mencemari lingkungan dan mengerti tentang pentingnya pengolahan limbah bagi lingkungan dan alam sekitar. Pengetahuan dan pengalaman yang kami dapat tidak hanya di bidang akademik saja, tetapi kami juga mendapatkan pengalaman untuk belajar secara langsung di lingkungan. Hal ini membuat kami mengetahui lebih banyak tentang home industry dan bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kami berharap seluruh elemen masyarakat baik yang menjalankan home industry ataupun tidak dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi manusia sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Anggra yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.